A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah Masjid Al-Fat yang sama-sama telah diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bisa melaksanakan sholat subuh yang berjamaah tentunya di rumah masing-masing, dan sholat subuh yang spesial tentunya karena dalam sekian ratus tahun Allah Subhanahu wa taala telah memindahkan sholat subuh berjamaah yang tadinya di masjid menjadi di rumah masing-masing. Tentunya ini tidak menghalangi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul, dan jangan ada perasaan bahwa ini salah satu bentuk kemungkaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak, hadirin rahimakumullah, karena ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu titik pasir yang bergeser di hamparan pasir yang berada di lautan itu enggak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala dengan asbabiyah ujian corona yang melanda seluruh dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah kepada kita untuk menikmati sholat berjamaah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Tentunya ini juga salah satu yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa juga salawat serta salam senantiasa Allah berikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin nabi la nabi ba'da, dan tidak ada nabi setelahnya. Hadirin rahimakumullah, di subuh ini saya masih mengajak kepada semua saudara saya jemaah Masjid Al-Fat, khususnya umumnya kaum muslim-muslimat dimanapun Anda berada, masih dalam tema hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Menghisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mizan. Sehingga kalau kita senantiasa menimbang, saya mengingatkan kembali amalan kita, apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan mempunyai gambaran sudah di mana posisi saum kita. Apalagi ini sudah memasuki hari ke-8. Nanti malam kita akan memasuki malam ganjil, malam ke-9, yang dimana sesuai dengan hadis Rasulullah yang sahih bahwa malam Lailatul Qadar itu mayoritas turunnya itu di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, yang mulai dari awal mungkin saya lahir Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus menghisab, menimbang-nimbang dan mereview amalan ibadah kita? Karena tentunya kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Kita ingin meraih sesuatu yang terbaik ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan ini. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Seperti yang pernah saya katakan, ya, saya ceritakan bahwa kamin soimin ja'a atau ja'a soimin laisa kamislihi min syami'il jual antos. Akan datang orang-orang yang saum, dia tidak akan dapat apa-apa dari saumnya, hanya lapar dan haus saja. Tentunya itu tidak mau, karena pahala yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat hanya satu, yaitu kita terbebas dari dosa tidak melaksanakan ibadah saum. Karena meninggalkan saum, membatalkan saum dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, maka itu hukumnya sama dengan dosa besar, ya, sama dengan dosa besar, dan kita telah menunjukkan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula kita hanya saum, sudah perjuangan kita menahan lapar, haus setengah hari, ini luar biasa, gitu ya. Tetapi amalan kita, amalan ibadah kita, akhlak kita kepada Allah, kepada manusia dan ke semua makhluk tidak ada bedanya dengan di luar bulan Ramadan. Yang membedakan hanya ketika bulan Ramadan kita hanya menahan lapar dan haus saja, serta memindahkan sarapan pagi ke waktu syahar atau waktu syahur sebelum fajar, seperti itu saja. Tetapi maksiat kita masih saja dilakukan. Kemudian amalan ibadah kita nggak ada nambah. Sholatnya nggak nambah, ya seperti itu saja. Qiyamnya nggak dilakukan, tadarus Qurannya nggak nambah, atau yang nggak biasa tadabbur Al-Quran dengan tadarus Al-Quran juga tidak dilakukan. Dia hanya yang dapat hanya menahan lapar dan haus saja, dan memindahkan makan sarapan pagi ke waktu syahar dan makan siang ke waktu maghrib, itu saja. Sedangkan maksiat, ghibah, kemudian
fitnah, curang, iri, dengki, tidak ada perubahan dalam diri kita. Apalagi ya kalau ibu-ibu itu kan dengan telah diberikan fasilitas ya Android yang di tangan ataupun Apple ya atau iOS ya yang di tangan ya itu update statusnya tuh masih dan status-status yang tidak terpuji ya sohibul haq seperti benar seperti itu. Contoh misalnya di tengah musim seperti ini bikin status kenapa ya sih tetangga teh tedai cicing batur mangajedog di imah iya mah saliar misalnya ya itu sangat berbahaya walaupun hanya status tapi itu begitu sangat berbahaya ya dan rahimakumullah. Kenapa? Itu jauh lebih berbahaya daripada ghibah offline ya. Kalau ghibah offline 2-3 orang berbicara ya 2-3 orang itu ada menanggung dosa besarnya. Tapi bayangkan kalau kita menggibahi sesuatu dengan mengupdate status dan statusnya itu status tidak terpuji ya, status yang mengandung unsur fitnah ya atau menjelekan ya orang lain atau saudara kita, maka yang ketika ada yang membaca status kita itu jumlahnya lebih dari 100 maka 100 orang itulah yang akan kita tanggung dosanya. Kenapa? Karena kita menjadi asbabiyah orang lain melihat kejelekan dari siapapun atau saudara kita dan asbabiyahnya kita lah yang telah membuka jalannya. Nauzubillah min dzalik. Qadarullah. Itu adalah puasanya orang awam. Seperti anak kecil saja puasanya. Jadi hanya menahan lapar dan haus tanpa ada tujuan. Yang kedua, ada juga saum itu yang dilakukan oleh orang yang kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah itu mengatakan bahwa itu saumnya orang khusus. Seperti apa? Ketika dia melaksanakan saum, tidak sekedar menahan lapar dan haus saja, ya, tetapi dia meningkatkan amalan-amalannya minimal. Ya, ketika dia tidak bisa meningkatkan amal ibadah dengan signifikan, dia mengurangi maksiat-maksiat. Dia mengurangi maksiat-maksiat yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Gibah dia kurangin, kemudian berkumpul-kumpul yang tidak bermanfaat dia kurangin. Dia tambah juga dengan qiyamul lailnya. Kemudian juga dia melaksanakan amalan-amalan ibadah saum yang standar dia lakukan dan dia mengurangi maksiat-maksiat yang biasa dia dilakukan di luar bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Kenapa itu perlu dilakukan saum seperti ini? Dan itu merupakan salah satu bentuk saum yang dilakukan oleh orang khusus yang luar biasa sih, cukup bagus. Dan insya Allah ini akan meningkat ketakwaannya. Di bulan Ramadan ini ada disebut juga sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan untuk menempa diri kita akan menjadi diri yang lebih baik gitu. Ketika kita mengurangi maksiat di bulan Ramadan, maka selama 30 hari itu kita bisa lakukan, maka insya Allah setelah beres dari Ramadan kita akan mendapatkan kebaikan dari mengurangi maksiat itu. Kal mauludin yuladu alal fitrah. Ketika keluar dari bulan Ramadan, kita akan seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bersih tanpa dosa sedikit pun. Hadirin rahimakumullah. Dan yang ketiga ini adalah saumnya khususil khusus ya. Ini saumnya para ulama, para anbiya, kemudian para guru-guru kita mungkin yang terdahulu. Seperti apa saumnya? Di dalam memasuki bulan Ramadan, ya, jadi dia tidak sekedar melaksanakan saum standar saja atau dengan ibadah standar saja. Saumnya iya, kemudian sholatnya juga iya, qiyamul lailnya juga iya, tetapi dia mengisi semua setiap waktu itu dengan kebaikan jauh dari maksiat. Malahan para imam dulu ya, kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, kemudian para sahabat itu ketika bulan Ramadan mereka tuh full selama 1 bulan itu itikaf di masjid. Itikaf di masjid hanya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan dari 12 bulan, 1 bulan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ada rahimakumullah, tentunya di akhir zaman ini ada juga yang bisa seperti itu mungkin, tapi jarang. Tapi minimal rahimakumullah, kita ketika memasuki bulan Ramadan ini bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah, syahrul maghfirah ya, syahrul mubarak, bulan tarbiyah, bulan pengampunan dan bulan penuh dengan keberkahan. Dan kita minimal harus mengambil bagian untuk bisa mendapatkan
kebaikan dari bulan Ramadan ini yang telah Allah berikan kepada kita. Minimal di bulan Ramadan, ketika kita tidak bisa meningkatkan amal ibadah secara signifikan, kita bisa mengurangi kemaksiatan yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan secara signifikan. Lebih baik lagi mungkin dari kita, setelah bisa mengurangi kemaksiatan yang kita bisa lakukan di luar bulan Ramadan, minimal kita bisa ada peningkatan dari amal ibadah kita yang kita bisa istiqomahkan di bulan Ramadan. Misal, ketika di bulan Ramadan, Allah secara tidak langsung memberikan tarbiyah kepada kita untuk kita senantiasa mengistiqomahkan qiyamul lail. Seperti yang pernah saya ceritakan bahwa salah satu amalan sunnah yang Allah gandengkan dengan amalan wajib dan pahalanya juga sama, yaitu qiyamul lail. Bagaimana Allah memaksa kita untuk membiasakan mengistiqomahkan qiyamul lail. Minimal kita bisa mengistiqomahkan qiyamul lail di bulan Ramadan, sehingga sesuatu kebiasaan itu yang kita biasakan selama 3 bulan itu menjadi suatu kebiasaan di bulan selain bulan Ramadan. Karena al-aqadu bil hakamah, suatu kebiasaan yang kita rutin senantiasa kita lakukan, biasanya itu menjadi suatu hukum atau menjadi suatu ketetapan yang selalu terstimulan dalam pikiran kita dan amal kita. Contohnya seperti orang Sunda itu disebut makan itu ketika dia sudah memakan 1 piring nasi beserta lauk pauknya atau minimal nasi. Tapi coba kita lihat, coba kita tanya diri kita sendiri, kita lihat saudara-saudara kita. Ketika ada di antara kita yang sudah makan 2 jagung atau 1 butir jagung di pagi hari, kemudian ditanya, apa kamu sudah sarapan? Apa jawabannya? Belum. Kenapa? Belum sarapan. Lalu apa yang telah kau makan? Saya belum sarapan, hanya baru makan jagung saja. Ya, padahal secara ilmu kesehatan, jagung juga merupakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat yang bisa dijadikan pengganti sebagai pengganti makanan pokok, yaitu nasi. Yang kedua, kita coba misalnya di antara kita yang biasa makan nasi, tahu, tempe setiap pagi misalnya sarapan, kemudian diganti dengan 2 potong roti, ya, kemudian di dalamnya ada keju, kemudian ada daging sapi atau daging ayam, kemudian ada salad, ya. Nah, kemudian ditempelin, nah terus suruh dimakan. Nah, dan tiap hari kita disuruh ganti seperti itu, gak boleh makan nasi lagi. Gimana perasaan kita? Tentunya bagi orang Sunda itu tidak termasuk makan, itu bagian dari cemilan. Padahal kalau di negara lain itu merupakan satu bagian dari makan. Itulah kenapa kita bisa seperti itu, karena tadi al-aqadu bil hakama, suatu kebiasaan itu menjadi suatu ketetapan atau menjadi hukum. Nah, itulah manusia. Makanya untuk membiasakan dalam suatu kebaikan, kita harus mengistiqomahkan dalam kebaikan itu, sehingga ketika kita sudah membiasakan suatu perbuatan amal ibadah yang bagus, ketika di luar bulan Ramadan itu menjadi suatu hukum atau ketetapan bagi diri kita. Nah, itu juga kenapa di bulan Ramadan ini Allah memberikan tarbiyah. Ya, apa tarbiyah Allah? Yaitu Allah memberikan nilai suatu amalan sunnah. Ya, tidak ada amalan lain sebenarnya di dalam bulan Ramadan tuh yang Allah istimewakan amalan sunnahnya, ya, yang begitu istimewa dalam yang lainnya. Maksudnya amalan sunnah Allah kasih pahala dengan setara amalan wajib, tetapi amalan qiyamul lail Allah gandingkan dengan siamnya itu sendiri. Man shoma ramadhana man qoma ramadhana, redaksi selanjutnya sama. Intinya apa? Allah tuh mungkin memberikan tarbiyah kepada kita, wahai manusia, kalau kau tidak bisa membiasakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka kau biasakan istiqomahkan qiyamul lail. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah salah satu bentuk tarbiyah yang Allah berikan kepada kita kalau kita mau berfikirnya seperti itu. Kemudian yang kedua, salah satu ciri bagaimana saum kita, apakah saum kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya adalah, ya, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita bisa membawa sifat-sifat yang telah kita lakukan, sifat-sifat kebaikan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan, itu masih terbawa sifat-sifat amalan baik itu ketika kita di luar bulan Ramadan. Itulah indikator yang menunjukkan bahwa kita telah mendapatkan predikat sebagai orang yang telah naik derajatnya, naik ketakwaannya, la'alakum tattaqun, seperti itu. Tapi hati-hati, salah satu indikator ketika saum kita itu hanya
Laisa kamislihi min syai'in rajul, atau saum itu hanya menahan lapar dan haus saja. Yaitu ketika kita di luar bulan Ramadan hilang semua kebiasaan kita. Tadarus Al-Quran kita tidak bisa istiqomahkan. Qiyamul lail lupa sudah. Jangankan tiap hari, seminggu sekali juga mungkin tidak, 2 minggu sekali juga enggak mungkin, bahkan mungkin sebulan sekali juga enggak, bahkan setahun sekali juga enggak mungkin. Ketemu qiyamul lail lagi itu ketika Ramadan saja. Hati-hati. Itu salah satu indikator yang menunjukkan bahwa saum kita hanya menggugurkan kewajiban. Yang terakhir, yang ketiga, saum Ramadan ini adalah salah satu metode sistem kesehatan tubuh yang luar biasa. Salah satu profesor dokter yang berasal dari Jepang, dia membuat suatu riset terkait dengan saum Ramadan ini. Makanya ketika ada hadis dari Rasulullah, sumu tasihu, saumlah kamu maka akan sehat. Ini luar biasa. Dan seorang ahli ilmuwan dari Jepang ini mengatakan bahwa salah satu cuci darah alami yang luar biasa itu adalah ketika kita bisa saum di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Bagaimana saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Subhanahu wa taala untuk cuci darah setiap minggu? Oh, nauzubillah min dzalik, kasihan mereka. Betapa sakitnya, betapa perjuangannya luar biasa. Ini Allah berikan ya sistem cara cuci darah untuk mereproduksi darah kita, sehingga toksin-toksin yang sifatnya rohania, jasadia Allah buang ketika di luar bulan Ramadan. Masa kita tidak mau memanfaatkannya? Ibu-ibu yang mau diet, manfaatkan bulan Ramadan ini. Ingat, bulan Ramadan salah satu tarbiyah jasadianya adalah bagaimana Allah melalui Rasulnya ingin memberikan tarbiyah kepada kita. Hei manusia, kalau kamu ingin hidupnya sehat, maka bukan makanan yang kamu kurangin, bukan makanan yang kamu salahkan, tapi polanya yang harus kamu rubah. Pola makannya, pola hidupnya harus kamu rubah. Apa? Rasulullah mengajarkan, makanlah kamu ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Hadirin rahimakumullah, bagaimana ketika di bulan Ramadan ini, ketika azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian kita minum seteguk air saja, luar biasa, nikmat luar biasa. Hanya seteguk air, nah ditambah lagi dengan gorengan sambal, kan ini luar biasa. Padahal gorengan itu yang murah, sambalnya juga murah, kan seperti itu. Kita menikmati luar biasa. Itulah salah satu tarbiyah yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah itu daging kambing makan, tapi di akhir zaman ini ketika kolesterol yang disalahin daging kambing, padahal bukan dagingnya, bukan makanan yang salah ya. Makanan itu Allah berikan, awalnya semuanya itu boleh, silakan, bermanfaat untuk manusia. Yang membuat itu mudarat adalah karena ada pola yang salah. Bayangkan, cara dipikir, kita kalau lagi makan, nikmat bukan berhenti, tapi ditambah. Cuman kalau kita tafakurin ketika makan itu dalam keadaan enak, kemudian kita tambah, apa yang terjadi? Allah kurangi nikmatnya. Padahal Rasulullah mengajarkan pola makan yang begitu adalah makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini bagaimana kita, apalagi orang Sunda mau nikmat makan sama jengkol, wah tambah deh, ya, ditambah lagi. Itu pola yang salah. Yang tambahnya itu bukan menambah nikmat sebenarnya, justru akan mengurangi nikmat dan akan menjadikan mudarat. Ingat, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka yang berlebihan, tidak suka. Ya, makanya yang berlebihan itu dalam hal apapun, ya, itu akan mendatangkan mudarat. Bulan Ramadan ini manfaatkanlah itu. Apalagi nandakumullah, kalau ada yang pernah merasakan saum misalnya ketika di Arab Saudi, di Mekah atau di Madinah, itu panasnya luar biasa. Tantangannya luar biasa gitu. Tetapi bagaimana ketika adzan berkumandang, itu dengan seteguk air jam-jam saja selesai semua. Tidak ada itu rasa lelah, rasa haus, itu selesai semua. Kita tidak akan teringat lagi dengan makan yang banyak. Makanya dalam hadis Rasulullah cukup buka itu dengan seteguk air jam-jam, ya, kemudian dengan 3 butir kurma. Itu emang betul. Kalau ada yang pernah merasakan saum di sana, ketika buka minum dengan 1 gelas air jam-jam, 3 butir kurma, selesai semua, dan sehat. Itu angka sehat.
Jadi di bulan Ramadan ini salah satu hikmahnya yang mungkin kita nggak sadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengajarkan bagaimana cara kita menjaga jasad kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai asbabiyah untuk mereproduksi darah kita, mengeluarkan toksin-toksin yang sifatnya jasadiah dan rohaniah. Allah menggiring kita, memaksa kita untuk merubah pola hidup kita, terutama dalam pola makan. Allah memberikan terbiah kepada kita makan itu 2 kali saja, di waktu sahur dan di waktu buka. Kemudian Allah menterbiah kita makan itu ketika lapar, dan nikmatnya luar biasa. Sesederhana apapun yang kita makan ketika memasuki azan maghrib itu nikmat luar biasa. Nah, itulah hal yang harus kita bawa sifat-sifat ini di luar bulan Ramadan. Insya Allah manfaat Ramadan tidak sekedar kita mendapatkan pahala yang luar biasa yang terbuka selebar-lebarnya, tetapi juga kesehatan jasadiah akan kita dapat. Mudah-mudahan saum kali ini merupakan saum yang terbaik yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan predikat sebagai orang yang telah meningkat ketakwaan, dan Allah berikan kebaikan di dunia dan akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.